Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anyan Setyanatola. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sejarah. Nah, sejarah adalah studi tentang peristiwa, kehidupan, dan pengalaman manusia di masa lalu. Ini mencakup pengumpulan analisis dan interpretasi bukti dari berbagai sumber. Nah, sejarah dalam ruang lingkup sekolah dasar merupakan pengenalan awal tentang masa lampau, bukan hanya sekedar kumpulan tanggal dan peristiwa, melainkan sebuah kisah perjalanan manusia dengan segala dinamika yang menyertainya. Kemudian yaitu sejarah di SD bertujuan untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan kecintaan siswa terhadap perjalanan bangsa dan dunia. Fokus pembelajaran dititik beratkan pada yang pertama, yaitu peristiwa penting. Siswa diajak memahami peristiwa-peristiwa penting yang membentuk peradaban manusia, baik di Indonesia maupun di dunia. Misalnya, bagaimana manusia purba hidup, bagaimana kerajaan-kerajaan di Indonesia berdiri, atau bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yaitu ada tokoh-tokoh penting. Siswa diperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting yang berperan dalam sejarah. Mereka mempelajari bagaimana tokoh-tokoh tersebut berjuang, berinovasi, dan mewariskan nilai-nilai luhur bagi generasi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai luhur. Melalui mempelajari sejarah, siswa diajak untuk memahami nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keberanian, persatuan, dan gotong royong yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Siswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu hubungan masa lampau dengan masa kini. Sejarah tidak hanya sekedar cerita masa lampau. Siswa diajak untuk melihat bagaimana peristiwa masa lampau mempengaruhi kehidupan masa kini dan bagaimana mereka dapat belajar dari masa lampau untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan pembelajaran sejarah di sekolah dasar, menggunakan metode yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa, seperti yang pertama itu cerita. Nah, guru dapat menceritakan peristiwa sejarah dengan menarik dan penuh emosi sehingga siswa lebih mudah memahami dan mengingatnya, dan mereka bisa mengetahui apa sih yang dimaksud guru tersebut dan apa isi dari cerita tersebut. Kemudian yaitu gambar dan ilustrasi. Penggunaan gambar, foto, dan ilustrasi dalam buku pelajaran dan presentasi membantu siswa dapat memvisualisasikan peristiwa sejarah. Dengan gambar dan foto itu siswa bisa mengetahui, oh ini adalah gambar dari tokoh itu, oh ini adalah gambar dari sejarah itu. Kemudian yaitu lagu dan puisi. Lagu dan puisi yang bertema sejarah dapat membantu siswa mengingat peristiwa dan tokoh-tokoh penting. Kemudian yaitu permainan edukatif seperti simulasi, role playing, dan permainan apapun yang dapat membantu pembelajaran sejarah lebih menyenangkan dan interaktif. Kemudian itu ada kunjungan lapangan. Mungkin dengan kunjungan lapangan seperti kunjungan ke museum, situs kerajaan, dan tempat-tempat bersejarah lainnya dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa tentang sejarah. Kemudian yaitu pembelajaran sejarah di SD. Nah, pembelajaran sejarah di sekolah dasar sangat penting karena yaitu untuk membentuk karakter. Sejarah mengajarkan tentang nilai-nilai luhur, keberanian, dan patriotisme yang dapat membentuk karakteristik siswa menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian yaitu meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan mempelajari sejarah bangsa, siswa akan tumbuh rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan. Sejarah memberikan pemahaman tentang perjalanan manusia dan peradaban, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Kemudian yaitu selanjutnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran sejarah mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber informasi. Selanjutnya yaitu membentuk warga negara yang cerdas. Sejarah mengajarkan tentang pentingnya toleransi, tentang persatuan dan demokrasi, sehingga siswa menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.
Kemudian yaitu tujuan IPS atau tujuan ilmu pengetahuan sosial itu mungkin merujuk pada beberapa hal tergantung pada konteksnya, seperti tujuan dalam kurikulum. Nah, tujuan dalam kurikulum itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir tujuan pembelajaran yang spesifik untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yaitu ada tujuan umum, memahami konsep-konsep dasar IPS, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan kesadaran sosial. Kemudian yaitu ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini menganalisis peristiwa sejarah, memahami geografi suatu wilayah, atau menganalisis isu-isu sosial. Kemudian ada tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian ini dapat digunakan untuk menentukan jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yaitu adalah penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa. Kemudian penilaian sumatif. Nah, penilaian ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir siswa. Kemudian mereka dengan tujuan pengembangan ini dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa kurikulum ini dirancang mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian ada tujuan dalam penelitian ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu tujuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir tujuan penelitian yang spesifik. Kemudian yaitu tujuan deskriptif. Nah, tujuan ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau masalah sosial. Kemudian yaitu tujuan eksploratif. Tujuan ini menjelajahi dan memahami fenomena atau masalah sosial. Kemudian ada tujuan eksplanatif, yaitu tujuan ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel sosial. Yang terakhir yaitu adalah tujuan analisis data. Itu dapat digunakan untuk menentukan metode analisis data yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian adalah tujuan dalam program IPS. Nah, yang pertama itu tujuan program. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir tujuan program IPS yang spesifik seperti program pendidikan, program sosial, atau program pengembangan masyarakat. Nah, kemudian tujuan umum. Tujuan umum ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, atau meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan dalam strategi. Nah, tujuan strategi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir tujuan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan IPS. Kemudian tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini mencapai target tertentu dalam waktu dekat. Kemudian ada tujuan jangka panjang untuk mencapai target yang lebih besar dalam waktu yang lebih lama. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kemudian ruang lingkup IPS. Nah, ruang lingkup IPS ini bisa diartikan sebagai kerangka kerja yang mendefinisikan ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam pendidikan. Nah, dalam ruang lingkup ini mencakup berbagai bidang studi yang saling terkait. Yang pertama itu sejarah. Nah, sejarah itu memahami masa lalu, peristiwa penting, tokoh-tokoh berpengaruh, dan bagaimana peristiwa tersebut membentuk dunia saat ini. Kemudian geografi. Geografi itu mempelajari bumi, lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi ini mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya seperti sistem ekonomi dan bagaimana ekonomi bekerja. Kemudian ada mempelajari masyarakat. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi itu adalah mempelajari masyarakat seperti struktur sosial, interaksi sosial dengan orang lain, ataupun perubahan sosial. Kemudian yaitu antropologi.
Nah, antropologi ini mempelajari budaya manusia, perilaku manusia, dan keragaman budaya. Selanjutnya yaitu ada politik. Nah, politik ini mempelajari sistem politik, pemerintahan, dan hubungan antar negara. Selanjutnya yaitu hukum. Hukum ini mempelajari tentang aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti sistem hukum dan penegakan hukum. Kemudian yaitu psikologi. Psikologi itu mempelajari tentang perilaku manusia, proses mental, dan perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan ini mempelajari tentang proses pembelajaran, sistem pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada kesehatan. Nah, kesehatan ini mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, seperti sistem kesehatan dan upaya peningkatan kesehatan. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dari ruang lingkup IPS. Manfaat dari ruang lingkup IPS itu seperti menyusun karakter, membantu siswa dalam menyusun kurikulum IPS yang terstruktur dan komprehensif. Kemudian yaitu membimbing pembelajaran, memberikan panduan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran IPS. Selanjutnya, mendorong penelitian, merangsang penelitian di bidang IPS yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian yaitu meningkatkan pemahaman, membantu siswa memahami hubungan antar bidang studi dalam IPS dan bagaimana ilmu tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian yaitu ruang lingkup IPS ini merupakan kerangka kerja yang penting dalam memahami dan mengembangkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dengan memahami ruang lingkup IPS yang luas, kita dapat lebih memahami dunia dan bagaimana manusia berinteraksi di dalamnya. Selanjutnya itu ada tentang unsur sejarah. Nah, unsur sejarah ini mungkin merujuk pada kerangka kerja yang mengorganisir unsur-unsur penting dalam mempelajari sejarah. Ada beberapa kemungkinan interpretasi dan unsur-unsur yang dapat dimasukkan. Yang pertama yaitu unsur sejarah sebagai kerangka kerja analisis. Nah, unsur sejarah sebagai kerangka kerja analisis itu ada sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu seperti sumber primer. Nah, sumber primer itu berasal dari dokumen asli, artefak, catatan langsung. Kemudian sumber sekunder itu berasal dari buku, artikel, interpretasi, dan selanjutnya ada sumber lisan. Sumber lisan itu mungkin berasal dari cerita rakyat, wawancara, dan sumber visual seperti foto, film, dan lukisan. Selanjutnya itu ada konteks sejarah. Nah, konteks sejarah ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa sejarah seperti faktor geografis, sosial, faktor ekonomi, faktor politik, budaya, dan teknologi. Kemudian selanjutnya itu ada perspektif sejarah. Nah, perspektif sejarah ini mencakup berbagai sudut pandang dalam memahami sejarah seperti perspektif sosial, ekonomi, politik, gender, budaya, dan kelas. Kemudian selanjutnya itu metode sejarah. Nah, mencakup berbagai metode yang digunakan dalam penelitian sejarah seperti metode historis, metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode interdisipliner. Nah, interpretasi sejarah mencakup berbagai cara untuk memahami dan menafsirkan peristiwa sejarah seperti interpretasi objektif, interpretasi subjektif, ideologis, dan interpretasi kritis. Kemudian ada unsur sejarah sebagai kerangka kerja pembelajaran. Yang pertama yaitu periode sejarah. Nah, periode sejarah ini mencakup berbagai periode sejarah seperti periode prasejarah, periode klasik, periode abad pertengahan, periode modern, dan periode kontemporer. Kemudian ada peristiwa sejarah. Nah, peristiwa sejarah ini penting dalam sejarah. Seperti itu ada peristiwa perang,
revolusi, penemuan, dan perubahan sosial. Kemudian ada tokoh sejarah. Mencakup tokoh-tokoh yang mempengaruhi dalam sejarah seperti pemimpin ilmuwan, seniman, dan tokoh masyarakat. Kemudian ada konsep sejarah. Nah, mencakup konsep-konsep penting sejarah seperti perubahan, kontinuitas, kemajuan, dan kejatuhan. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan sejarah. Nah, keterampilan sejarah ini mencakup keterampilan yang diperlukan dalam mempelajari sejarah seperti analisis, sumber, interpretasi, sintesis, dan penulisan sejarah. Kemudian ada unsur sejarah sebagai kerangka kerja penelitian. Nah, yang itu pertama tema penelitian mungkin mencakup berbagai tema penelitian sejarah seperti sejarah politik, sejarah ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah teknologi. Metode penelitian ini mencakup metode tentang kualitatif, kuantitatif, dan metode indisipliner. Nah, kemudian itu ada sumber data. Nah, sumber data itu mencakup berbagai jenis sumber data sejarah seperti sumber primer, sumber sekunder, lisan, dan sumber visual. Kemudian ada analisis data, itu mencakup berbagai teknik analisis data seperti mungkin seperti analisis konten, diskursus, analisis statistik, dan analisis tematik. Nah, mencakup kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian sejarah dan implikasinya bagi pemahaman sejarah dan kehidupan saat ini. Unsur sejarah dapat membantu dalam memahami dan mempelajari sejarah secara lebih sistematis. Dengan menggunakan kerangka ini, kita dapat menganalisis peristiwa sejarah, memahami sejarah, dan konteks menafsirkan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah konsep geografi. Nah, konsep geografi bisa diartikan sebagai kerangka kerja yang mengorganisir konsep-konsep penting dalam mempelajari geografi. Yang pertama itu ada konsep geografi sebagai kerangka kerja analisis. Dalam konsep geografi sebagai kerja analisis itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini meliputi konsep tentang letak suatu tempat, baik letak absolut maupun letak relatif hubungan dengan tempat lain. Kemudian ada konsep tempat. Nah, konsep tempat ini meliputi konsep tentang karakteristik suatu tempat seperti kondisi fisik, iklim tanah, vegetasi. Nah, kemudian ada kondisi sosial. Kondisi sosial ini seperti penduduk, budaya, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu konsep interaksi. Nah, konsep interaksi ini meliputi konsep tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, seperti bagaimana manusia memanfaat lingkungan dan bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia, serta bagaimana manusia mengubah lingkungan. Selanjutnya ada konsep wilayah. Nah, konsep wilayah ini meliputi konsep tentang pembagian wilayah berdasarkan karakteristik tertentu seperti wilayah administrasi, wilayah budaya, wilayah ekonomi, dan wilayah ekologi. Selanjutnya ada konsep skala. Nah, konsep skala ini meliputi konsep tentang perbandingan antara ukuran di peta dan ukuran sebenarnya di bumi, dan bagaimana skala mempengaruhi interpretasi data geografis. Yang kedua yaitu konsep geografi sebagai kerangka pembelajaran. Nah, dalam konsep geografi sebagai kerangka pembelajaran ini ada beberapa bagian, yaitu konsep dasar. Nah, konsep dasar ini meliputi konsep-konsep dasar geografi seperti konsep lokasi, konsep tempat, interaksi, wilayah, dan skala. Kemudian konsep geomorfologi. Konsep geomorfologi ini meliputi konsep tentang bentuk muka bumi seperti gunung, lembah, sungai, dan pantai. Konsep geomorfologi ini meliputi konsep-konsep tentang bumi, muka bumi,
seperti gunung, lembah, sungai, dan pantai. Kemudian ada konsep iklim. Nah, konsep iklim ini meliputi konsep-konsep tentang kondisi cuaca dan iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Selanjutnya ada konsep penduduk. Nah, konsep penduduk ini meliputi tentang jumlah penduduk, tentang kepadatan penduduk, persebaran penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Kemudian ada konsep ekonomi. Nah, konsep ekonomi ini meliputi konsep-konsep tentang aktivitas ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, dan perdagangan. Yang ketiga yaitu ada konsep geografis sebagai kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu ada tema penelitian, mencakup berbagai penelitian geografi seperti geomorfologi, klimatologi, demografi, ekonomi, dan geografi sosial. Selanjutnya yaitu metode penelitian, mencakup berbagai metode penelitian geografi seperti metode survei, metode observasi, metode eksperimen, dan metode spasial. Sumber data. Nah, sumber data ini mencakup berbagai sumber data geografis seperti sumber data spasial, yaitu peta, citra, dan satelit. Data statistik itu ada data kualitatif seperti wawancara dan observasi, serta ada data historis. Analisis data itu mencakup berbagai teknik analisis data geografis seperti analisis spasial, analisis statistik, analisis kualitatif, dan analisis tematik. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian geografi dan implikasinya bagi pemahaman lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, konsep geografi dapat membantu dalam memahami dan mempelajari geografi secara lebih sistematis. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, kita dapat menganalisis fenomena geografis, memahami hubungan antara konsep dan menafsirkannya dengan lebih baik. Nah, itu saja materi tentang apa itu sejarah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.